Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi pagi ini untuk perkuliahan, di mana perkuliahan ini adalah masalah yang berhubungan dengan hemostasis. Adapun learning objektif yang akan kita tilik pada waktu ini adalah masalah hemostasis. Sekarang Ibu akan share screen tentang hemostasis. Nampak semuanya slide yang Bu share? Terlihat, Bu. Saya. Nah, dari segi pemeriksaan hemostasis ini learning objektif yang akan kita pelajari adalah yang pertama, LO-nya adalah bagaimana klasifikasi dan definisi daripada hemostasis. Yang kedua, bagaimana epidemiologi, faktor risiko, ada gangguan hemostasis nanti. Berikutnya, kalau seandainya ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hemostasis, dan juga nanti hal-hal yang bererat hubungannya dengan patogenesis dan patofisiologi, bagaimana pemeriksaan penunjang untuk menunjang pemeriksaan hemostasis ini, dan selanjutnya tentu manifestasi klinis yang dimunculkan. Setelah manifestasi klinis, tentu kita bisa menegakkan diagnosis dan diagnosis banding daripada gangguan-gangguan dari hemostasis ini. Nah, tentu dalam hal ini kita akan bicara tentang bagaimana pemeriksaan laboratorium pada hemostasis ini. Nah, jadi untuk lebih lengkapnya bagaimana nanti manifestasi klinis, tentu kita bisa menerapkan terapi komprehensif pada gangguan-gangguan hemostasis. Kalau seandainya permasalahan hemostasis ini memerlukan rujukan, nah di situ nanti kita bisa untuk melakukan rujukan. Mana rujukan nanti tentu di rumah sakit tempat rujukan akan ada nanti pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang untuk hemostasis ini yang lebih lengkap. Pemeriksaan hemostasis, kalau kita lihat, bisa lihat slide Ibu? Slide-nya nggak jalan, Bu. Nggak jalan ya? Nggak. Oke. Sekarang jalan? Belum, Bu. Nah, kalau sekarang jalan ya. Belum. Nah, jadi dari segi pemeriksaan hemostasis, kalau seandainya terjadi perlukaan, kenapa terjadi perlukaan? Mungkin kena pisau, atau kena luka lecet, atau luka oleh benda tajam atau benda tumpul. Pada pemeriksaan yang kita khawatirkan adalah kalau seandainya terjadi perdarahan, tentu darah akan keluar dari pembuluh darah. Nanti darah keluar dari pembuluh darah ini berisiko terhadap terjadinya kekurangan darah pada pasien yang mengalami perdarahan tadi. Nah, kalau seandainya terjadi proses hemostasis ini, maka yang pertama kali menutup luka ini adalah trombosit. Trombosit akan melakukan proses adesi pada kolagen dinding pembuluh darah. Setelah itu, trombosit nanti yang teraktivasi ini akan mengaktifkan enzim-enzim daripada trombosit. Di antaranya adalah adenosin trifosfat, serotonin, dan trombokinase. Nanti enzim-enzim tersebut bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Kalau trombokinase nanti akan memanggil trombosit yang lain untuk melakukan agregasi sehingga sumbat trombosit ini semakin kuat. Nah, bisa lihat gambar Ibu? Bisa ya? Jelas?
Halo? Nah, nanti trombokinase ini akan mengaktifkan trombosit lain untuk melakukan agregasi sehingga menjadi sumbat agregasi trombosit. Trombosit nanti berikatan dengan trombosit sehingga sumbat trombosit ini semakin bagus untuk menutup sesuai dengan diameter atau besar luasnya luka yang terjadi. Nah, setelah itu hormon yang dihasilkan seperti serotonin juga akan bekerja pada dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah nanti akan mengalami vasokonstriksi sehingga perdarahan akan berhenti. Tapi sumbat trombosit ini cukup lemah sifatnya. Nah, di sini kita bisa lihat terjadi luka, maka nanti akan mengakibatkan trombosit pecah. Trombosit mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin, tapi tentu bantuan dengan vitamin K dan ion kalsium. Nanti trombin juga akan mengaktifkan fibrinogen menjadi bentuk benang fibrin, sehingga benang fibrin nanti membantu sumbat trombosit tadi untuk menutup luka. Nah, tentu proses-proses ini, nih adik-adik bisa atau anak-anak bisa melihat ini eritrosit, ini trombosit, ada leukosit, dan faktor-faktor pembekuan. Kalau seandainya ada luka, nanti semua sel-sel yang ada di dalam pembuluh darah akan bekerja aktif sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Tapi tentu harus dipelajari dulu bagaimana mekanisme daripada hemostasis ini. Nah, kalau terjadi luka, nanti akan terjadi kerusakan daripada jaringan. Kerusakan jaringan ini akan mengaktifkan faktor 7 menjadi 7A yang aktif, dan tisu faktor. Tisu faktor nanti bergabung dengan faktor 7A yang aktif, mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A yang aktif. Begitu juga dengan kondisi yang lain. Untuk faktor-faktor pembekuan, karena sumbat trombosit tidak kuat untuk menutup luka yang terjadi, maka nanti faktor 12 menjadi faktor 12A yang aktif. Faktor 12A akan mengaktifkan faktor 11 menjadi 11A yang aktif. 11A yang aktif akan mengaktifkan faktor 9 menjadi 9A yang aktif. Nanti dengan jalur bersama, faktor ekstrinsik dengan intrinsik pada jalur bersama akan bekerja untuk mengaktifkan 10 menjadi 10A yang aktif. Nah, disinilah kerja dari trombosit nanti mengaktifkan faktor-faktor pembekuan, tentu dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Nanti faktor 10A mengaktifkan protrombin menjadi trombin, trombin akan mengaktifkan fibrinogen menjadi fibrin, dengan bantuan faktor 13A yang juga aktif karena terjadi pelukan tadi akan membentuk benang fibrin. Nah, kalau kita lihat satu persatu dulu, tentu pada proses hemostasis primer, pembuluh darah yang terbuka akan mengaktifkan trombosit. Trombosit nempel pada kolagen dinding pembuluh darah. Tempelnya trombosit pada dinding pembuluh darah ini dengan menggunakan faktor von Willebrand. Nah, faktor von Willebrand ini nanti akan menutup luka. Tapi untuk Ibu sampaikan tadi, trombosit yang teraktivasi akan mengaktifkan adenosin difosfat, tromboksin, dan serotonin, akan memanggil trombosit lain untuk melakukan agregasi trombosit. Tapi sifatnya lemah, sumbat trombosit ini lemah, lepas nanti. Tentu untuk menguatkannya, supaya membentuk kekuatan sumbat untuk menghambat kejadian darah yang mengalir dari pembuluh darah, nanti tentu bantuan serotonin untuk mengalami vasokonstriksi. Nah, kerja trombosit pada awal inilah yang disebut dengan hemostasis primer. Nah, bisa ngerti ya? Nanti karena sumbat trombosit tadi tidak terlalu kuat untuk menutup luka, maka akan mengaktifkan faktor-faktor pembekuan yang ada di pembuluh darah. Mulai dari jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik seperti yang Ibu sampaikan tadi. Jalur ekstrinsik ada tisu faktor, ada endotel, ada intrinsik, fosfolipid, sehingga pada jalur bersama pada 10 nanti akan mengaktifkan protrombinase, dan protrombinase dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Makanya kita penting untuk meningkatkan jumlah kalsium di dalam tubuh kita supaya nanti faktor-faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah bekerja dengan baik, dan juga vitamin K. Makanya nanti vitamin K tersebut kalau sudah bekerja faktor pembekuan dengan sumbat trombosit yang lemah tadi, nanti akan membentuk fibrin yang kuat sehingga proses penyembuhan
kolagen pembuluh darah akan menutup dengan baik, apalagi dibantu dengan serotonin yang mengakibatkan vasokonstriksi dari pembuluh darah. Nah, jadi dari sini nanti fibrinogen akan dengan bantuan trombin akan bentuk fibrin monomer, fibrin polimer, dan ikatan fibrin yang semakin kuat. Tetapi untuk diketahui proses inilah yang disebut dengan hemostasis sekunder. Nah, hemostasis sekunder nanti tentu kalau seandainya hemostasis ini bekerja dengan terus-menerus beresiko akan terjadinya jaringan granulasi. Jaringan granulasi ini nanti tentu menimbulkan jaringan parut sehingga proses penyembuhan tidak sempurna. Bagaimana jaringan granulasi tidak bekerja dengan banyak, tentu akan bekerja hemostasis tersier. Nanti kalau lukanya sudah sembuh dan proses penutupan luka sudah sempurna, tentu nanti akan terjadi perbaikan-perbaikan dari luka tadi. Nah, proses fibrinolisis akan terjadi, proses hemostasis tersier bekerja, di mana prosesnya adalah berupa fibrinolisis agar proses koagulasi tidak terjadi berlebihan. Kalau berlebihan tentu risikonya jaringan parut, tentu proses penyembuhan luka. Kalau seandainya luka banyak di tubuh, jaringan parut banyak, tentu akan berisiko juga terhadap kecantikan atau kondisi kulit yang kurang bagus. Nah, jadi mekanisme hemostasis dari patologi dasar ini adalah luka pada pembuluh darah ini hemostasis primer, di mana tunika intima pembuluh darah nanti akan mengalami vasokonstriksi dengan serotonin dan trombosit akan menutup luka tadi dengan sumbat trombosit. Dan tapi kondisi sumbat trombosit ini tidak cukup dan tidak tahan lama dan harus dibantu dengan hemostasis sekunder. Nah, hemostasis sekunder ini nanti faktor koagulasi, faktor intrinsik dan ekstrinsik bekerja membentuk jaringan fibrin. Nanti jaringan fibrin tadi bekerja sama dengan trombosit tadi menutup luka sehingga akan memberikan respon yang agak lama dan memberi kesempatan pada pembuluh darah untuk sembuh sempurna. Tetapi tentu dalam proses kalau sudah terjadi sembuh, kita harus berpikir pada hemostasis sekunder, tersier. Nah, tersier ini nanti akan terjadi proses fibrinolisis agar aktivitas koagulasi tidak terjadi berlebihan. Kalau tidak, tentu jaringan parut terbentuk sehingga proses penyembuhan luka menimbulkan jejak yang kurang bagus. Tapi kalau bekerja hemostasis primer, sekunder, dan tersier dengan baik, tentu akan memberikan respon yang baik juga. Nah, bagaimana pemeriksaan laboratorium? Tentu laboratorium adalah dengan menggunakan alat di depan ini, adik-adik bisa lihat ini alat pemeriksaan PT, APTT, dan INR, tapi yang secara sederhana juga ada. Kalau tempat rujukan nanti mengirim pasien, mungkin ada, enggak ada ya, apanya ya, proses sembuh-sembuh ada, atau perdarahan yang berlangsung terus, atau darahnya kental, dan kita bisa meriksa dengan faktor alat koagulometer. Bisa periksa INR, PT, APTT. Nah, selanjutnya juga ada juga untuk pemeriksaan yang sederhana. Tapi pemeriksaan sederhana tentu kita nanti adik-adik harus tahu bagaimana nanti cara kerjanya. Ada retraksi bekuan. Retraksi bekuan ini cuma cukup mengambil sampel darah 5 mm, nanti dimasukkan ke tabung reaksi untuk pemeriksaan retraksi bekuan yang ujungnya agak lancip. Nanti kita masukkan lidi untuk menjaring bekuan yang terbentuk. Nanti setelah 24 jam kita amati dan kita tarik lidi yang sudah kita tampil tadi dan ditarik ke atas. Nah, retraksi bekuan adalah volume serum yang kalau yang didapat setelah 24 jam dibanding volume darah yang kita ambil kemarin. Kan kemarin 5 mili itu dikali 100%. Dan volume bekuannya adalah 100% dikurangi retraksi bekuan. Nah, retraksi bekuan ini tentu di sinilah bisa mengenal bagaimana faktor-faktor pembekuan darah, apakah bekerja dengan baik, apakah jumlahnya cukup, atau defisiensi. Nah, jadi bagaimana bekerjanya, tentu nanti kita harus tahu apa saja yang ada di dalam pembuluh darah. Tentu jumlah eritrosit, jumlah leukosit, limfosit, monosit, dan juga kondisi dari jumlah trombosit yang ada di dalam pembuluh darah. Kalau kita lihat, kalau seandainya terjadi perdarahan, tentu nanti yang maju adalah trombosit. Nah, trombosit ini kalau kita lihat dari segi anak pembentukan sel, itu
adalah pecahan-pecahan dari sitoplasma megakariosit. Nah, jadi dari situ kita bisa menilai apakah proses hemostasis yang ada di dalam darah kita kondisi dalam keadaan baik. Bisa masih apa? Ada pertanyaan? Nanti Ibu bisa jawab. Aren, gimana mengerti dengan apa Ibu sampaikan? Insya Allah paham, Bu. Bisa ya. Jadi kalau seandainya seperti ini, nanti semuanya bisa mengerti dengan trombosit, bisa mengerti dengan kondisi. Ada pertanyaan? Nah, pemeriksaan yang penting dalam kondisi ini adalah supaya nanti kalau seandainya terjadi perdarahan, kita ngerti. Yang maju pertama kali adalah trombosit. Trombosit nanti akan membentuk sumbat trombosit dengan proses adesi dan agregasi. Nanti proses agregasi tersebut itu disebut dengan hemostasis primer. Selanjutnya akan bekerja hemostasis sekunder. Itu prosesnya adalah melibatkan faktor pembekuan, mulai faktor intrinsik dan ekstrinsik. Dan setelah itu nanti faktor intrinsik dan ekstrinsik bekerja sama di faktor jalur bersama dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Makanya dalam hal hemostasis kita juga harus memikirkan kondisi-kondisi nutrisi. Kita harus mengkonsumsi nutrisi yang mengandung kalsium, nutrisi yang mengandung banyak vitamin K, sehingga nanti berpotensi nanti bagusnya faktor-faktor pembekuan kerja daripada faktor pembekuan di dalam pembuluh darah. Nah, tentu dalam hal ini, kalau seandainya kita bicara dengan gangguannya, salah satunya adalah hemofili. Kalau hemofili itu adalah defisiensi kurangnya faktor pembekuan, baik itu faktor 8 atau faktor 9, tergantung kondisi pasien ya. Tentu kita lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik untuk jumlah atau jenis dari faktor pembekuan yang defisiensi ini, atau juga kita menilai apakah memang tidak ada sama sekali atau cuma defisiensi. Kalau faktor pembekuan tidak ada, tentu faktor jalur intrinsik tidak bekerja dengan sempurna, nanti sumbat trombosit tidak tetap lemah. Makanya kalau dalam kondisi ada anak hemofili, kita harus tanya dulu apakah kalau seandainya sudah cabut gigi, nanti ternyata setelah beberapa jam terjadi perdarahan hebat. Atau yang pada anak laki-laki kan yang sering terbanyak itu laki-laki. Atau anak yang disirkumsisi, ternyata perdarahannya tidak berhenti-berhenti. Pertama sudah berhenti sewaktu kita selesai melakukan penjahitan, tetapi beberapa jam kemudian terjadi lagi perdarahan. Nah, risikonya inilah nanti yang takutnya kita nanti jangan-jangan pasiennya menderita hemofili, dan hemofili tersebut yang berisiko nanti terjadinya perdarahan. Tentu kalau perdarahan risikonya hemoglobin semakin rendah. Rendah hemoglobin tentu harus transfusi. Padahal kita cuma proses kerja sirkumsisi ringan kan. Nah, hati-hati dalam pemeriksaan hemostasis ini. Makanya pembelajaran hemostasis ini secara patologi dasar, ingat hemostasis primer, hemostasis sekunder, dan hemostasis tersier. Nah, kalau sudah tahu hemostasis primer, sekunder, dan tersier, tentu nanti kita akan mempelajari kalau seandainya terjadi perdarahan atau gangguan hemostasis pada pasien, atau pada pasien yang mengalami hiperkoagulabel, di mana darahnya sangat-sangat kental. Nah, dari situlah kita nanti bisa menilai apakah kondisi pasien tersebut beresiko untuk trombosis. Trombosis nanti risikonya kalau sumbatan pembuluh darah bisa stroke, bisa jantung koroner, atau penyakit-penyakit yang deep vein trombosis yang berhubungan dengan faktor-faktor pembekuan. Ada pertanyaan? Ngerti apa yang Bu sampaikan? Mana suaranya? Bu. Ngerti ya? Jadi untuk perkuliahan kita hari ini udah selesai. Jadi dengan topik begini,
Jadi adik-adik mengerti kalau seandainya terjadi perdarahan, lihat dulu kalau jangan-jangan perdarahannya kok lama ya berhenti, jumlah trombositnya yang kurang, atau faktor pembekuan yang kurang atau defisiensi atau tidak ada sama sekali. Nah, penyakit-penyakitnya nanti kita bisa ada ITP, idiopathic trombositopenia purpura, atau malah penyakit hemofili yang kita khawatirkan. Makanya kita harus bertanya dulu kepada pasien, apakah ada perdarahan yang menyebabkan pasien tersebut pernah mengalami luka yang sulit berhenti darahnya. Udah? Ada Nadia, ngerti Nadia? Mana bukannya 2 kali mau? Oh ya. Anindya? Jovan? Jovan mana suaranya nih? Iya Bu, aman Bu. Oh ya. Oke. Ya, jadi kalau sudah ada, kalau tidak ada pertanyaan, Aren ngerti apa yang Bu sampaikan? Bisa ya? Bu. Anindya? Mesara? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ibu mengucapkan banyak maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian ya. Puasa semuanya kan? Iya. Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas keadaan supaya nanti berguna untuk pelajaran kita yang di hematologi dan hemostasis ya, yang learning objektifnya sudah Ibu sampaikan tadi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.